Perbaikan ekonomi Amerika Serikat dan penguatan dolar membuat tekanan terhadap kurs rupiah semakin hebat. Kamis 26 April, rupiah nyaris menyundul 14.000, tapi kemudian menguat ke 13.880 per dolar Amerika Serikat. Amunisi pamungkas kebijakan moneter disiapkan demi menyelamatkan rupiah. Bank Indonesia menegaskan tidak akan ragu menaikkan suku bunga acuan jika dana panas terus hengkang dan membuat rupiah terpuruk. Jika instrumen suku bunga ditempuh, ini menjadi sejarah pertama bagi Bank Indonesia di bawah rezim Gubernur Agus Martowardoyo menaikkan suku bunga di luar keputusan rapat Dewan Gubernur bulanan. Apabila tekanan terhadap nilai tukar terus berlanjut, serta berpotensi menghambat pencapaian sasaran inflasi dan mengganggu stabilitas sistem keuangan yang merupakan mandat Bank Indonesia tidak menutup ruang bagi penyesuaian suku bunga kebijakan Bank Indonesia 7 days reverse repo rate, dan tentu kebijakan ini akan dilakukan secara berhati-hati, terukur, dan bersifat data dependent. Mengawal rupiah agar tidak semakin terpuruk, artinya cadangan devisa bisa semakin terkuras. Dihitung dari awal tahun, cadangan devisa Indonesia sudah terkuras lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat. Selain kebijakan bunga untuk memperkuat rupiah, Bank Indonesia juga meminta bantuan bank sentral lain dengan skema second line of defense, tepatnya kerjasama kurs. Mempersiapkan second line of defense, tentu bersama negara-negara mitra utama kita untuk bisa mempersiapkan bentuk-bentuk kerjasama antar bank sentral untuk menjaga stabilitas. Dilihat dari faktor eksternal, sebenarnya rupiah tidak terpuruk sendirian. Dolar menguat terhadap mayoritas mata uang dunia. Tapi faktor domestik juga turut berpengaruh, yaitu kebutuhan falas korporasi dan tingginya nilai impor saat harga minyak dunia naik. Ke depan mungkin kita harus perkuat ini ya pasar falas kita, karena pasar falas kita ini tipis. Jadi hanya sekitar 4-5 billion transaksinya per hari. Jadi kalau misalnya tadi ada outflow dari pasar modal, ya itu otomatis likuiditas di pasar mengerut atau ketat ya, dan akibatnya harus ada pasokan dolar dari Bank Indonesia untuk menambah ya. Tambahan lagi di kuartal 2 ini juga masalahnya kita juga agak ketat karena banyak perusahaan yang melakukan pembayaran dividen, dan kalau perusahaannya itu perusahaan multinasional, tentu dia harus transfer dividennya keluar. Bank Indonesia tidak boleh sendiri dalam menjaga garda kurs rupiah. Rupiah bisa menguat atau yang terpenting stabil dengan bantuan kebijakan fiskal. Artinya, Indonesia tidak bisa bergantung pada komoditas untuk menopang ekspor. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.